Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kita kembali diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Baik jemaat yang ada di gereja maupun yang di tempat masing-masing. Memasuki minggu Advent pertama, marilah kita mempersiapkan hidup kita, mempersiapkan diri kita untuk menyambut hari kelahiran Tuhan dengan penuh sukacita dan harapan. Mari jemaat sekalian, kita angkat pujian Natal di hatiku. Palungan, layakkanlah hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Hanya bersamamu Yesus ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Mari jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah hari ini. Yesaya 11 ayat 1 sampai dengan 4. Demikianlah firman Tuhan. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusannya menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ibadah pada hari ini dimulai dengan satu keyakinan, bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermazmurlah.
Mari jemaat sekalian, kita angkat pujian. Dunia gemar dan soraklah, karena Raja kita telah lahir. Mari beri hatimu kepadanya. Mari bersama bernyanyilah. Dunia gemar dan soraklah, Rajamu lahirlah. Beri hatimu kepadanya. Bersama nyanyilah, bersama nyanyilah, sama bersama nyanyilah. Dunia gemar dan nyanyilah, Tuhanmu bertata. Bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersoraklah terus. Yesus memerintahkan dunia dengan anugerahnya. Yesus memerintahkan dunia dengan anugerahnya. Keadilan dan kebenaran dan ajaib kasih-Nya, dan ajaib kasih-Nya, ajaib dan ajaib kasih-Nya. Mari kita berdoa. Sungguh besar dan ajaib kasih-Mu ya Tuhan. Keajaiban kasih-Mu membuat dunia ini terpesona dan bergemar, bersukacita karena Raja yang besar yang bertahta atas langit, bumi, laut, gunung dan lembah, rela turun menjelma menjadi manusia untuk menebus orang-orang yang berdosa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, dan kami merasakan adanya pengharapan dan sukacita tatkala kami boleh ditebus dengan darah Tuhan yang kudus. Kami bersyukur Tuhan atas cinta kasih dan harapan yang telah Kau berikan bagi kami. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Dari waktu ke waktu, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Tuhan tetap setia tidak meninggalkan kami. Kami menyerahkan ibadah hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin dan menyertai ibadah ini dari awal hingga akhir. Biarlah hati, jiwa dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu ya Tuhan. Berikanlah kami hati seorang hamba dan telinga seorang murid yang selalu haus mendengar suara Tuhan. Roh-Mu yang kudus berbicaralah kepada kami. Mengajar, meneguhkan, menegur, bahkan menolong kami melalui ibadah hari ini. Sehingga jiwa kami boleh kembali disegarkan. Semangat kami boleh kembali dikobarkan. Untuk kami makin setia mengasihi dan melayani Tuhan. Dan kiranya segala pujian, penyembahan dan hormat kami hanya kami naikkan bagi Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami menyerahkan ibadah ini. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Gloria, gloria, mulia bagi Allah. Mari jemaat sekalian, dengan hati yang penuh sukacita, kita juga mau menyambut kelahiran Tuhan. Dengan mengangkat pujian, dengar malaikat nyanyi. Biarlah pujian ini boleh membuat hati kita bersukacita dan berpengharapan kepada Tuhan. Dengar malaikat nyanyi, suaranya berkumandang, kidung-kidung surgawi, sukacita menggema. Gloria, mulia bagi Allah.
melihat bayi mulia bertelut dan menyembah Sang Juru Selamat dunia. Bersama ke Betlehem melihat bayi mulia bertelut dan menyembah Juru Selamat manusia. Katakan Gloria, Gloria, mulia hanya bagi Allah. Gloria, mulia bagi Allah. Gloria, Gloria, mulia hanya bagi Allah. Gloria, mulia bagi Allah. Gloria, mulia hanya bagi Allah. Dan karena kemahamuliaannya lah Tuhan selalu mau mendengar keluhan kita. Bahkan Dia menyelamatkan kita dari dosa. Jemaat sekalian, kita seringkali jatuh ke dalam dosa. Bahkan dosa yang sama. Marilah saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Dengan hati yang tunduk dan hormat. Kita mau mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Dan kita mau bertekad, ku tinggalkan dosaku. Ku tinggalkan dosaku pada domba kudus, menderita bagiku untuk membebaskanku. Dengan dosaku datang agar dibasuhnya, membersihkan dosaku sampai putih salju. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Mari jemaat sekalian, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau katakan, ku bersandar padanya, karena rahmat-Nya yang besar. Ku bersandar padanya, rahmat-Nya besarlah, menyembuhkan sakitku, jadi penebusku. Mari kita tinggalkan beban kita. Tinggalkan beban kita kepada Tuhan. Dia yang menanggungnya dan menyerahkan segala dukamu dan segala susahmu. Serahkan dukaku dan segala susahku. Dia bangkit dari kematian
menang atas kuasa dosa. Dan sejak kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita dibebaskan dari hukuman dosa sekali dan untuk selama-lamanya. Sebagaimana firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 1 dan 2 mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Kita sebagai anak Tuhan, dosa kita sudah diampuni. Namun itu bukan berarti bahwa kita sempurna. Kita punya keterbatasan dan kita tidak sempurna. Karena itu kita butuh datang di hadapan Tuhan. Mohon Tuhan selidiki hidup kita. Mohon Tuhan terus memperbaharui hidup kita hari demi hari. Mari kita akan berdoa datang di hadapan Tuhan. Tuhan Bapa di surga, inilah diri kami dengan segala keterbatasan dan ketidaksempurnaan diri kami. Kami datang dengan segala kerendahan dan ketulusan hati di hadapan Engkau. Kami datang memohon Tuhan kiranya menyelidiki hidup kami. Tuhan, Kau tahu apa yang kami katakan, apa yang kami lakukan dalam hidup kami. Tuhan tahu juga apa yang ada dalam motivasi hati kami. Tuhan tahu ketika kami tidak sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Tuhan tahu ketika kami tidak sungguh-sungguh mengandalkan Engkau, berserah kepada Engkau. Tuhan, Kau tahu ketika hidup kami tidak berkenan di hadapan Engkau. Karena itu Tuhan, pada pagi hari ini kami kembali datang di hadapan Engkau. Kami butuh Tuhan menyelidiki akan hidup kami. Kami butuh Tuhan intervensi dalam hidup kami. Kami butuh Tuhan Engkau mengoreksi, Engkau merevisi perjalanan hidup kami. Kami butuh Tuhan Engkau memperbaharui hidup kami. Karena itu Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami datang harapan Engkau. Kami mohon Tuhan anugerah pengampunan Tuhan. Terus mengampuni akan segala dosa-dosa kami Tuhan. Mengampuni dalam setiap kelalaian hidup kami Tuhan. Mengampuni ketika kami tidak sungguh-sungguh percaya menyerahkan segala pergumulan hidup kami ke dalam tangan Engkau. Mengampuni kami ketika kami tidak sungguh-sungguh mencintai Engkau, mengasihi Engkau, mengutamakan Engkau melebihi segala-galanya Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Kasih setia Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Karena itu Tuhan, kami juga datang dengan hati yang penuh syukur di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Engkau Bapa di surga. Hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ketika ada dosa dalam hati kita, maka tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Tapi ketika kita tahu Tuhan mengampuni dosa kita, maka hati kita penuh dengan sukacita. Satu pujian, hatiku bersukacita. Kini hatiku bersukacita, ingin kabarkan Injil Tuhanku, agar orang tahu bahwasanya ku seorang berdosa. Selamatlah, ku hanya seorang berdosa, diselamatkan olehnya. Ku puji Yesus dan muliakan Bapa, ku seorang berdosa. Selamatlah. Mari kita bersama-sama mengakui iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan untuk pujian yang indah dari Sang Satu pada pagi hari ini yang boleh kita dengarkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah seperti palungan yang dilayakan dan dipakai oleh Tuhan. Dan biarlah seperti emas, kemenyan dan mur yang dipersembahkan kepada Tuhan. Biarlah hidup kita juga boleh menjadi berkat melalui perkataan kita. Biarlah perkataan kita boleh menjadi perkataan yang meneguhkan, menyegarkan, menguatkan orang lain, dan menolong orang lain. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Malvian. Mari jemaat sekalian kita angkat pujian Natal di Hatiku. Seperti palungan layakkan hatiku. Seperti palungan
kita katakan seperti palung yang dilayakkan Tuhan. Biarlah hati kita pun juga dilayakkan dan dipakai oleh Tuhan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandang mur, biar hidupku berkenan padamu. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Kita katakan sekali lagi, sebab Natal takkan berarti tanpa kasih Tuhan. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu yang lahir di hati kita. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Tuhan, inilah setiap kami, Tuhan. Kami memberikan diri kami seperti palungan, di mana Yesus lahir di dalam kehidupan kami, yang sanggup untuk mengubahkan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Karena itu ya Tuhan, sekali lagi kami memohon belas kasihan dan pertolongan-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus bekerja di dalam hati dan pikiran kami, Tuhan. Agar sungguh kami mengalami perubahan di dalam kehidupan kami. Agar kehidupan kami dapat menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Karena itu ya Tuhan, setiap pribadi kami, baik yang ada di gereja maupun di rumah kami masing-masing, arahkanlah hati dan pikiran kami hanya kepada firman-Mu. Berikan kami hati yang mau belajar dan taat melakukannya dalam hidup kami. Sehingga orang lain yang melihat kehidupan kami dapat menemukan Kristus sungguh lahir di dalam kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, kami serahkan waktu ini. Berbicaralah kepada setiap kami. Kami siap untuk mendengarkan, bahkan mau dibentuk oleh Tuhan melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon pertolongan-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang ada di rumah Tuhan maupun di mana saja berada. Kita akan sama-sama kembali belajar satu bagian firman Tuhan, di mana di sepanjang bulan November ini kita belajar bagaimana kita mengalami perubahan yang sungguh luar biasa. Dan pada hari ini kita akan mengalami satu perubahan melalui perkataan kita. Kita akan membuka Yakobus 3 ayat yang pertama hingga yang ke-12. Kita akan membacanya. Saudara boleh memperhatikan dengan seksama melalui Alkitab saudara masing-masing. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini kepada saudara-saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat mengendalikan seluruh tubuhnya.
Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar, digerakkan oleh angin keras, namun dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan yang mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan noda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun berkuasa menjinakan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudara tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit di mata air yang sama? Saudara-saudaraku, apakah pohon ara dapat menghasilkan buah pohon zaitun, dan apakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di akhir abad 19 ada seorang anak orang kaya dan anak orang miskin yang hidup di daerah yang sama. Sang anak orang kaya ini selalu mengenakan pakaian-pakaian yang bagus dan mahal. Bahkan dia tinggal di rumah yang sangat bagus dan memiliki banyak makanan yang sangat bergizi. Nah, sedangkan si anak miskin ini mengenakan pakaian yang sederhana. Tinggal di rumah yang sangat sederhana. Kadang-kadang tidak memiliki makanan yang cukup. Saudara, suatu hari kedua anak itu bermain bersama-sama dan terjadi perkelahian, saudara. Di mana kemudian di dalam perkelahian itu dimenangkan oleh anak orang kaya ini. Saudara, si anak miskin ini, dia bangkit berdiri karena waktu dia berantem dengan anak orang kaya ini, dia terjatuh, saudara. Dan kemudian dia membersihkan debu dari tubuh dan pakaiannya. Dan dia berkata, kalau saya bisa makan seperti makanan yang kamu makan, saya juga pasti bisa menang. Kalau saya bisa makan seperti apa yang kamu makan, saya juga pasti bisa memenangkan perkelahian kita. Lalu kemudian saudara, anak yang miskin ini, dia pergi meninggalkan anak yang kaya itu. Anak kaya itu hanya bisa terdiam, dan kemudian saudara, dia terkejut dengan apa yang ia dengar. Karena perkataan itu sungguh menusuk hatinya. Karena dia tahu bahwa apa yang dikatakan oleh anak orang kaya ini adalah sebuah perkataan yang benar sekali. Saudara, peristiwa itu menjadi satu peristiwa yang tidak pernah dilupakan di dalam kehidupannya, saudara. Dan sejak hari itu mengubah sikap dan gaya hidupnya. Dari yang tadinya dia hidup di dalam kemewahan, kemudian dia menolak, saudara, untuk diperlakukan sebagai seorang yang kaya. Dia tidak lagi mau memakai atau membanggakan kekayaan yang dimiliki oleh orang tuanya, saudara. Dan rupanya Allah memakai perkataan anak yang miskin ini, yang kemudian hari mengubah kehidupan orang yang kaya ini atau anak yang kaya ini untuk menjadi seorang yang begitu pedulinya terhadap orang-orang miskin, sehingga suatu ketika, saudara, ia memutuskan untuk melayani orang-orang miskin di Afrika sebagai pendeta dan seorang dokter misionari. Siapakah dia, saudara? Dia adalah Dr. Albert Schweitzer, yang lahir pada tanggal 14 Januari 1875 dan meninggal pada tanggal 4 September 1965. Saudara, meskipun saat itu Albert sudah mencapai gelar tertinggi di beberapa bidang sekaligus, di mana dia menjadi seorang ahli fisika, menjadi filsuf, teolog, dan dokter kelas dunia. Tetapi saudara, perkataan anak yang miskin ini terus tertanam di dalam hatinya dan begitu mempengaruhi seluruh kehidupannya, saudara. Sehingga itu menjadi satu momen dia mengalami perubahan hidup yang sangat radikal, saudari. Dari puncak aktualisasi dirinya, saudara, Albert Schweitzer ini dia memutuskan untuk melayani orang-orang miskin di Afrika sebagai pendeta dan dokter misionari. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
kita dapat melihat bahwa dari peristiwa ini sebuah perkataan dapat mengubah kehidupan seseorang. Bisa mengubah hidup orang itu menjadi baik atau sebaliknya saudara, mengubah kehidupan seseorang menjadi orang yang jahat. Bahkan bukan hanya bisa mengubah kehidupan seseorang saudara, akan tetapi juga dapat menimbulkan konflik yang sangat besar di dalam keluarga, di dalam pekerjaan kita. Bahkan saudara, tidak jarang kita menemukan konflik yang besar di dalam kehidupan bergereja. Dan jika kita memperhatikan kehidupan bergereja dari masa yang lampau hingga pada saat ini, saya yakin sekali saudara bahwa saudara akan setuju dengan apa yang saya katakan, bahwa salah satu penyebabnya adalah kata-kata yang diucapkan. Seringkali saudara, sadar maupun tidak, hal inilah yang menyebabkan terjadinya konflik satu dengan yang lainnya. Sehingga hubungan sesama orang percaya, tadinya yang begitu baik, tadinya yang begitu harmonis, menjadi rusak. Saudara, ini bukanlah hal yang gampang saudara. Dan jika ini terus terjadi di dalam sebuah komunitas orang percaya, maka sangat sulit sekali untuk memelihara kesatuan orang-orang percaya saudara. Padahal sebagai orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang telah menerima Kristus secara pribadi di dalam kehidupan kita, seharusnya telah banyak mengalami perubahan di dalam hidup ini saudara. Sebab apa? Perjumpaan pribadi seseorang dengan Kristus saudara, itu seharusnya akan dapat mengubah kehidupan seseorang atau kehidupan kita. Dari yang dulu kita tinggal di dalam kegelapan, jadi tinggal di dalam terang. Darinya yang dulu kita orang yang hidup di dalam dosa, menikmati dosa, menjadi orang yang seharusnya membenci dosa. Dari orang yang dulunya hatinya, pikirannya jauh daripada Kristus, menjadi orang yang seharusnya memiliki hati dan pikiran yang baru di dalam Kristus. Dan jika hati dan pikiran telah diubahkan, maka saudara seharusnya perkataan pun, kata-kata pun yang keluar dari seorang yang mengaku percaya pada Kristus juga seharusnya mengalami banyak perubahan. Akan tetapi masih begitu banyak sekali saudara orang yang mengaku percaya mengalami kegagalan di dalam hal ini. Padahal perubahan hidup orang percaya saudara seharusnya bukan hanya ada di dalam hati, di dalam pikirannya, di dalam seluruh perkataan pun seharusnya mengalami perubahan. Sebab apa saudara? Sebab perkataan yang tidak berubah pasti akan menimbulkan banyak sekali persoalan. Dan situasi inilah saudara yang sedang dihadapi oleh Yakobus saudara. Sehingga saudara, ia menuliskan surat ini untuk apa? Untuk menasihati orang-orang Kristen yang ada pada waktu itu, orang-orang Kristen Yahudi yang tersebar saudara, yang berada di perantauan. Mereka tersebar ke seluruh kekaisaran Romawi pada waktu itu. Mereka ditegur oleh Yakobus. Dalam kehidupan mereka, Yakobus melihat ada beberapa persoalan pribadi dan juga persoalan di dalam persekutuan dengan sesama jemaat atau sesama orang percaya. Di antaranya saudara, kita bisa melihat kalau kita memperhatikan di dalam pasal yang sebelumnya, yaitu di dalam pasal 2 ayat 1-5. Kita akan menemukan ada jemaat yang hanya mau melayani orang-orang kaya. Mengabaikan orang-orang yang miskin saudara. Memandang muka. Mereka memilih-milih orang-orang yang akan dilayani. Orang yang kaya dihormati, orang yang miskin, orang yang sederhana dihina. Selain itu saudara, di antara mereka ada orang-orang yang memperebutkan jabatan-jabatan di dalam gereja. Terutama di dalam bagian yang kita baca tadi saudara, kita jelas dapat menemukan di sana jabatan sebagai guru. Kenapa saudara? Karena pada masa itu jabatan sebagai guru saudara mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam gereja. Itu sebabnya banyak orang di dalam jemaat Tuhan pada masa itu mereka ingin sekali untuk menjadi guru. Dan kelihatannya memang fungsi mereka sebagai guru ternyata tidak berjalan dengan baik. Sehingga saudara, Yakobus menegur mereka di dalam ayat yang pertama saudara. Dikatakan supaya jangan banyak orang yang mau menjadi guru. Kelihatannya saudara, sebagai guru mereka tidak memberikan pengajaran yang benar. Yakobus menemukan, Yakobus melihat bahwa mereka sebagai guru, mereka tidak betul-betul memberikan satu teladan yang benar. Mereka tidak bisa memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu sendiri.
Itu sebabnya mereka, saudara, ketika mereka tidak memberikan pengajaran yang benar, mereka tidak mengajarkan tentang kebenaran Allah yang sesungguhnya, Yakobus menegur mereka dengan berkata, jangan banyak di antara kamu yang mau menjadi guru. Padahal, saudara, sebagai guru di dalam gereja, mereka seharusnya memberikan pengajaran yang benar, yang dapat menuntun jemaat Tuhan untuk bertumbuh, bukan justru menyebabkan perselisihan atau kehancuran di dalam gereja, saudara. Oleh sebab itu, saudara, Yakobus dengan begitu seriusnya menasihati mereka bahwa betapa bahayanya sebuah perkataan yang sia-sia. Perkataan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, perkataan yang tidak membangun, itu merupakan sesuatu hal yang sangat berbahaya sekali. Karena itu di dalam nasihatnya Yakobus mengontraskan, saudara, antara lidah yang kecil dengan dampak yang dihasilkan. Saudara, di dalam ayat 3 dan 4, saudara, di sana kita bisa menemukan, kita bisa melihat Yakobus mengingatkan mereka ada dua benda yang kecil namun memberikan pengaruh yang sangat besar. Yaitu apa, saudara? Kekang dan kemudi. Saudara, kekang yang begitu kecil, namun ternyata kekang yang kecil itu dapat menguasai kuda yang besar. Kuda yang liar, saudara, dapat dikuasai oleh kekang. Demikian halnya dengan kemudi yang begitu kecil, namun dikatakan dapat mengendalikan kapal yang besar, bahkan yang begitu megah sekali. Jadi bukan kemudi yang besar, saudara. Tidak ada di sebuah kapal kita akan menemukan kemudinya melebihi ukuran daripada kapal itu, saudara. Kemudi begitu kecil, tetapi dapat membawa atau dapat mengendalikan kapal yang besar dan megah. Bahkan lebih lanjut, saudara, Yakobus mengatakan pada ayat yang kelima bahwa meskipun api kecil, namun ternyata bisa membakar habis seluruh isi hutan. Saudara, dari tiga hal ini, saudara, kita bisa menarik kesimpulan bahwa dari hal-hal yang kelihatannya kecil, ternyata itu memiliki dampak atau pengaruh yang begitu besar sekali. Demikian halnya juga dengan lidah, saudara. Saudara, lidah merupakan salah satu bagian dari tubuh kita atau tubuh manusia yang sangat kecil. Namun lidah yang kecil ini, saudara, mempunyai peranan yang besar bagi tubuh manusia, saudara. Tanpa lidah, manusia tidak mungkin bisa mengunyah makanan. Tanpa lidah, manusia tidak mungkin bisa mengecap, menelan, berbicara, menyanyi, dan lain sebagainya. Dari hal ini, saudara, kita bisa melihat bahwa betapa luar biasanya lidah yang kecil bagi manusia. Namun, saudara, lidah yang kecil ini, yang kelihatannya begitu luar biasa ini, ternyata dapat menimbulkan efek negatif yang begitu luar biasa, yaitu dapat menimbulkan konflik yang menghancurkan kerukunan hidup manusia, bahkan dapat menyebabkan sesama manusia saling membunuh. Kalau kita menonton berita, ada banyak orang yang hanya karena tersinggung dengan perkataan keluarganya, entah anaknya, papanya, mamanya, atau sahabatnya, akhirnya memilih, saudara, karena sakit hati dengan kata-kata itu, akhirnya membunuh sesama manusia. Oleh sebab itu Yakobus mau mengingatkan, saudara, dengan memberikan satu gambaran bahwa di dalam ayat yang ke-6 kita lihat dikatakan lidah pun adalah api. Saudara, perhatikan di sini menarik sekali dengan apa yang dikatakan oleh Yakobus. Yakobus tidak mengatakan bahwa lidah itu seperti api. Jadi Yakobus tidak membandingkan lidah itu seperti api, tetapi justru dia menegaskan bahwa lidah pun adalah api. Jadi dia mengatakan lidah itu adalah apa, saudara? Adalah api, saudara. Nah, saudara, sebagai api itu jelas sekali kita tahu bahwa api itu bisa menghanguskan, bukan? Api bisa menghancurkan, bukan? Api bisa membinasakan sesuatu yang besar. Hutan yang besar, bahkan rumah yang besar, lingkungan rumah bisa hancur dan hangus oleh sebuah api yang kecil. Karena itu Yakobus mengatakan bahwa lidah merupakan suatu dunia kejahatan, saudara. Betapa mengerikan, saudara, ketika kembali memperhatikan bagian ini. Dikatakan oleh Yakobus bahwa dunia kejahatan itu adalah lidah. Yang artinya, saudara, tidak ada kebenaran di dalamnya karena terlalu tercemar. Tercemar oleh apa? Jelas sekali bahwa sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka, saudara, seluruh bagian hidup di dalam kehidupan manusia, pikiran, hati, perkataannya,
bahkan apa yang didengarnya, apa yang dilihatnya, semuanya telah mengalami tercemar oleh dosa itu, saudara. Sehingga tidak ada satu bagian pun di dalam diri manusia yang kita dapat katakan bahwa kita adalah orang yang baik, orang yang benar, orang yang betul-betul bebas dari dosa. Tidak ada, saudara. Sebab dosa itu telah menghancurkan segala sesuatu. Dosa telah merusak segala sesuatu. Bahkan termasuk perkataan itu sendiri, saudara. Dan itu ada di dalam tubuh kita, bukan? Seringkali kita berpikir bahwa dunia yang cemar adalah tempat tinggal kita ini, saudara, saat ini. Dunia ini. Mungkin kita berpikir tempat yang cemar itu adalah tempat prostitusi. Tempat yang cemar itu adalah pub-pub. Tempat yang tercemar itu adalah mungkin hotel-hotel tertentu. Kita lupa, saudara, kita tidak menyadari bahwa sebenarnya dunia yang cemar, dunia yang jahat, dunia yang tidak ada kebenarannya, itu juga ada di dalam diri kita, di dalam perkataan kita. Perkataan yang sia-sia, perkataan yang tidak membangun, perkataan yang merusak. Dan hal ini juga, saudara, yang disadari oleh siapa? Amsal, saudara. Sehingga di dalam Amsal 18 ayat 21 kita bisa melihat di sana dia mengatakan bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Itu artinya, saudara, bahwa sebuah perkataan itu memberikan pengaruh yang begitu besar untuk kebaikan dan juga untuk kejahatan. Kita melihat contoh di awal. Perkataan seorang anak miskin ternyata memberikan satu pengaruh yang begitu luar biasa dalam kehidupan seorang Albert yang begitu hebat, yang sudah mendapatkan seluruh penghargaan dunia. Tetapi perkataan itu terus terngiang-ngiang yang akhirnya mengubah dia untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Itu suatu hal yang baik, bukan? Tetapi apa yang terjadi dengan seorang yang bernama Mao Zedong? Saudara, yang ternyata dulunya dia adalah seorang anak sekolah minggu. Tetapi karena guru sekolah minggunya suatu kali mengatai dia, yaitu dengan perkataan yang sangat kasar. Karena mungkin Mao Zedong adalah seorang anak yang aktif, saudara, sehingga gurunya mengatakan dia anjing kuning. Saudara, di dalam kelas sekolah minggu itu dia dikata-katai sebagai seorang anjing kuning. Yang akhirnya, saudara, ia meninggalkan gereja dan menjadi komunis yang anti-Kristen. Dan membawa ratusan juta, bahkan mungkin bermiliaran orang-orang China menjadi komunis yang anti-Kristen. Saudara, guru sekolah minggu itu mungkin tidak pernah memikirkan bahwa kata-katanya itu mengakibatkan begitu banyak sekali orang yang akhirnya menuju ke neraka. Ini bukti bahwa sebuah perkataan yang kecil dapat memberikan pengaruh yang besar kepada seseorang, yaitu kebaikan atau kejahatan. Bahkan, saudara, bukan hanya itu, tetapi juga dapat menentukan hidup dan mati seseorang. Seperti yang dikatakan oleh Amsal, saudara. Sebagai bukti, saudara, ketika seseorang berada di pengadilan. Jika seorang yang bersaksi memberikan kesaksian yang salah, kesaksian yang memberatkan, kesaksian yang betul-betul keliru, saudara, maka itu dapat menentukan seseorang yang terdakwa, apakah dia akan dijatuhi hukuman mati atau dibebaskan dari hukumannya. Saudara, betapa mengerikan pengaruh sebuah perkataan dalam kehidupan seseorang. Sehingga Yakobus mengingatkan bahwa jemaat di perantauan pada waktu itu di dalam ayat 7-8. Bahwa semua binatang, saudara, bisa dijinakkan. Bahkan telah dijinakkan oleh manusia. Tetapi tidak ada seorang pun yang bisa menjinakkan lidah, saudara. Dia bahkan menambahkan bahwa lidah itu adalah sesuatu yang buas. Saudara, sesuatu yang buas berarti itu adalah sesuatu yang begitu liarnya, sulit untuk dikuasai, sulit untuk dijinakkan. Tidak ada kemampuan untuk betul-betul mengendalikannya, saudara. Buas berarti, saudara, sesuatu yang tidak terkuasai, penuh dengan racun yang sungguh mematikan. Ini artinya, saudara, bahwa kita dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan mungkin mampu untuk mengendalikan perkataan kita. Bahkan tidak ada seorang pun yang sanggup untuk mengendalikan perkataannya. Namun, saudara, kita jangan lupa
bahwa sebagai orang yang percaya dan mengaku bahwa kita telah menerima Kristus sebagai juru selamat dalam kehidupan kita, kita telah memiliki Allah yang sanggup untuk menolong kita. Sejak kita menerima Kristus Yesus sebagai juru selamat pribadi dalam kehidupan kita, saudara, maka sejak saat itu Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Dan Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita inilah yang memampukan kita untuk apa? Untuk mengalami perubahan di dalam kehidupan kita. Beberapa minggu ini saudara sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Betapa hanya Kristuslah yang sanggup untuk mengubahkan kehidupan kita, bukan? Dan itu sebabnya saudara, orang yang percaya kepada Kristus, orang yang telah menerima Kristus, akan diberikan kemampuan melalui kuasa Roh Kudus untuk mengalami perubahan. Dan salah satunya perubahan di dalam kata-kata, di dalam kita mengendalikan diri. Kita tahu buah roh salah satunya adalah pengendalian diri, penguasaan diri. Dan itu berarti bahwa kita diberikan sebenarnya kemampuan untuk mengendalikan, menguasai perkataan kita. Oleh sebab itulah saudara, betapa pentingnya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus senantiasa memohon pertolongan Tuhan, saudara, agar setiap perkataan yang keluar dari mulut kita sungguh-sungguh, saudara, dapat membangun orang lain, saudara, atau dapat memberikan satu dampak yang baik, dampak positif yang dapat menolong orang itu juga mengalami pertumbuhan, perubahan di dalam kehidupannya. Saudara, Yesus semasa hidupnya di dunia telah memberikan teladan kepada setiap kita. Sebagai manusia sempurna sama seperti kita, Yesus hidup bersandar dan senantiasa taat kepada Bapanya yang di surga. Sehingga sejak kecil saudara kita bisa melihat ketika Yesus di usia 12 tahun dan dia berada di dalam bait suci. Ia membuat orang-orang yang ada di sana terkagum-kagum mendengar setiap perkataannya. Setiap hal yang diucapkan Yesus saudara memberikan dampak yang luar biasa bagi setiap orang yang mendengarnya. Kata-katanya selalu penuh dengan hikmat. Sehingga dikatakan di dalam Lukas 2 ayat 52. Yaitu Yesus makin besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi Allah dan manusia. Ada begitu banyak orang yang tadinya tidak memiliki kasih, tidak ada damai di dalam hidupnya, yang diliputi banyak kekhawatiran. Namun ketika mendengar perkataan Yesus, saudara, hidup mereka diubahkan. Banyak contoh yang dapat kita saksikan di dalam seluruh Injil, saudara. Ketika Yesus memanggil para murid, ketika dia berkhotbah di bukit, berjumpa dengan perempuan Samaria, dan banyak orang yang lainnya, saudara. Ketika mendengar perkataan Yesus, hidup mereka diubahkan. Sehingga kemanapun Yesus pergi, berbondong-bondong orang mengikutinya. Hal ini terjadi karena setiap kata yang diucapkannya penuh dengan kasih dan hikmat. Saudara, Tuhan Yesus sudah memberikan teladannya bagi kita di dalam berkata-kata. Inilah juga yang dia kehendaki di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yesus menghendaki, Yesus rindu, saudara, bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang membangun orang lain, yang memberikan damai sejahtera kepada orang lain. Saudara, tidak bisa tidak kita berkata kita sebagai anak Tuhan. Kita berkata bahwa kita sudah menerima Kristus. Tetapi saudara, kenyataannya perkataan kita berbeda. Itu jelas dikatakan, saudara, di dalam ayat yang 12. Adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak mengeluarkan air tawar. Bagaimana mungkin kita mengaku percaya, kita mengatakan kepada semua orang, kita adalah pengikut Kristus, kita adalah pelayan Tuhan, kita adalah orang-orang Kristen. Tetapi saudara, melalui perkataan kita, orang tidak mendengarkan bahwa kita sungguh-sungguh adalah seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bagaimana kita supaya perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang berkenan kepada Allah? Jawabannya saudara, kita harus sungguh-sungguh memiliki satu kehidupan yang terus rindu untuk mengenal akan kebenaran firman Tuhan dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Itu yang paling utama.
Hanya orang yang hidupnya dekat dengan firman Tuhan. Hanya orang yang hidupnya bergaul dengan firman Tuhan. Hanya orang yang terus rindu untuk belajar firman Tuhanlah yang akan mengalami banyak perubahan di dalam perkataan. Yang akan punya kemampuan yang kesanggupan untuk mengendalikan perkataannya, menguasai kata-katanya. Orang yang tidak punya kerinduan untuk mengenal kebenaran Allah, saudara, maka dia tidak mungkin akan mengalami perubahan di dalam kehidupannya. Entah itu hatinya, pikirannya, apa yang didengarnya, bahkan apa yang dikatakannya, tidak akan pernah mengalami perubahan. Hanya dengan sungguh-sungguh punya kerinduan untuk terus mengenal kebenaran firman Tuhan dan terus hidup dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan akan memampukan kita mengalami transforming, perubahan yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Saudara, untuk menutupi renungan pagi hari ini, saya ingin membagikan hal-hal yang praktis untuk supaya kita bisa mengendalikan kata-kata kita. Ingatlah sebelum berkata-kata, pastikan kebenarannya terlebih dulu. Jangan sampai kita menyebarkan gosip yang dapat menghancurkan hidup orang lain. Sebelum berkata-kata, pikirkanlah dampaknya terlebih dulu. Dan bertanyalah, apakah kita siap untuk menanggungnya. Kemudian saudara, sebelum berkata-kata, sesuatu yang berkandung atau yang ada emosi di dalamnya, tahanlah, menyingkirlah sejenak. Tenangkan hati, sehingga perkataan kita betul-betul adalah perkataan yang baik. Yang terakhir, sebelum berkata-kata, ujilah terlebih dahulu, apakah ada dosa di dalamnya. Jika ada, berhentilah, jangan meneruskannya. Berhentilah, jangan meneruskannya. Ingatlah firman Tuhan di dalam Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Karena itu saudara, jika saudara mengaku sebagai murid Kristus yang sejati, sebagai orang yang telah percaya dan menerima Yesus secara pribadi, buktikanlah itu melalui perubahan hidup yang sejati, termaksud perubahan di dalam kata-kata kita, sehingga keluarga kita, lingkungan pekerjaan kita, bahkan gereja kita, menjadi gereja yang betul-betul bisa saling membangun, saling menguatkan, saling menasihati, dan dapat mengalami pertumbuhan bersama di dalam Kristus dan dapat memuliakan nama Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Kami menyadari kegagalan kami seringkali terletak di dalam perkataan kami Tuhan. Kami melukai pasangan kami, melukai orang tua kami melukai anak-anak kami. Kami melukai rekan-rekan kerja di tempat kami bekerja. Kami melukai rekan-rekan pelayanan kami melukai sesama orang percaya. Ampuni kami Tuhan. Kami tidak mau terus hidup di dalam dosa ini. Kami mau belajar untuk taat dan dipimpin oleh Roh Tuhan, sehingga kami dapat menguasai dan mengendalikan setiap perkataan kami. Sehingga ya Tuhan, kehidupan kami benarlah dapat dilihat orang. Bukan hanya sekedar kata-kata sebagai orang percaya, tetapi di dalam seluruh realita kehidupan kami, pikiran, hati kami, perkataan kami, itu adalah sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Biarlah ini menjadi bagian yang sungguh teraplikasi di dalam kehidupan kami untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur untuk firman-Mu. Amin. Bersyukur untuk firman Tuhan yang pagi ini mengingatkan setiap kita. Biarlah perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang berkenan di hati Tuhan. Jemaat sekalian, saat ini kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita akan angkat pujian kabar gembira. Biarlah pujian ini juga mengingatkan kita untuk selalu mengabarkan kabar gembira pada semua orang bahwa Kristus telah lahir. Yang sunyi, gembala jaga domba,
berita gembira, Yesus Kristus telah lahir. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Ini kita bangkit berdiri. Ini kabar gembira bagi manusia. Kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia baginya. Damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Gembala bawa domba, puji serta menyembah. 3 orang majus datang memberi hadiah. Di dalam palungan Yesus kecil berbaring, anak Allah yang tunggal lahir dari manusia. Ini kabar gembira, ini kabar gembira bagi manusia. Kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia baginya. Damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan buat kami. Kami bersyukur kalau pagi ini kami boleh kembali diingatkan. Untuk kami boleh memiliki perkataan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, saat ini kami ingin mempersembahkan persembahan. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh kuduskan dan sucikan. Tuhan yang pakai uang ini Tuhan. Untuk memperluas pekerjaan Tuhan. Bahkan menyampaikan kabar gembira ini lebih lagi ke semua orang. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga yang boleh menolong orang-orang yang mengelolanya. Tuhan berikan hikmat, berikan bijaksana. Juga Tuhan berkati gereja ini untuk semakin juga dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami diberikan kesempatan sekali lagi untuk mempersembahkan uang ini sebagai ungkapan rasa syukur kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dengar doa dan seruan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami menyerahkan persembahan ini. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Waktu selanjutnya adalah warta jemaat. Shalom, selamat hari Minggu untuk jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bersyukur kita boleh bangun pada pagi hari ini dan mungkin sebagian daripada kita masih bisa mendengar kicauan daripada burung. Dan itu juga adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita juga bersyukur kita boleh mendapatkan kesempatan untuk beribadah dan boleh mendengarkan suara Tuhan. Dan biarlah kita boleh mengalami transformasi yang daripada Tuhan melalui suara Tuhan yang kita dengar. Supaya setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita menjadi kata-kata yang menguatkan, membangun, menghibur orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk minggu ini adalah minggu yang spesial. Oleh karena minggu ini adalah minggu Advent pertama. Minggu Advent pertama kita memperingati akan kelahiran daripada Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Tetapi kita juga memberikan pengharapan bagi kita semua untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan saya atas nama seluruh hamba Tuhan, majelis dan seluruh jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Guru Injil Malvian yang sudah melayani di dalam ibadah pagi hari ini. Kiranya Tuhan terus yang memberkati pelayanan daripada Guru Injil Malvian sebagai hamba Tuhan di GKY Citra. Dan pagi ini Gembala sidang kita, Pendeta Dedi Wikarsa tidak bersama dengan kita di dalam ibadah ini karena beliau saat ini sedang melayani di GKY Lampung. Dan kita terus berdoa supaya pelayanan beliau bersama dengan istri
terkasih boleh menjadi berkat bagi jemaat GKY Lampung. Dan ada beberapa hal yang ingin saya bagikan bagi kita semua untuk boleh menjadi perhatian. Yang pertama adalah minggu depan, tanggal 6 Desember. Itu di dalam kebaktian live streaming KU1 dan KU3 ada perjamuan kudus. Oleh karena itu, mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mempersiapkan diri. Di dalam kebaktian minggu depan, kebaktian pukul 7 dan kebaktian pukul 11 ada perjamuan kudus di dalam live streaming. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mengambil roti dan anggur perjamuan, dapat mengkontak staf gereja atau dapat WA di WA gereja untuk supaya dipersiapkan dan Bapak Ibu bisa mengambil di lobi gereja. Ingat minggu depan ya, kita boleh mempersiapkan diri masuk ke perjamuan kudus Tuhan. Yang kedua, mengingatkan supaya Bapak Ibu yang punya anak sekolah minggu, mari terus mengajak mereka atau mempersiapkan mereka untuk boleh mengikuti sekolah minggu yang ada dalam channel YouTube GKY Sunter. Youth Ministry ada setiap hari Sabtu pada pukul 13 ada Teen Still Connected Fellowship bagi orang tua yang punya anak remaja, daripada mereka ya nanti momen-momen seperti ini tidak tahu mau ngapain, dorong mereka untuk mereka boleh mengikuti Teen Still Connected Fellowship ini. Kemudian pada minggu yang akan datang secara khusus ya, tanggal 2 Desember, hari Rabu ini, itu adalah kebaktian doa khusus. Kenapa kebaktian doa khusus? Karena pada saat kebaktian doa itu, hari Rabu ini tanggal 2, sekalian ada perpisahan dengan Guru Injil Jenny Pangestu, atau biasa kita panggil dengan Pangsemu. Ya, beliau sudah melayani begitu lama di dalam hidupnya dan bertepatan pada bulan ini dia melayani 50 tahun. Dan pada tanggal 2 Rabu ini, Desember ini adalah perpisahan dengan beliau karena beliau sudah selesai di dalam pelayanan di GKY Sunter ini. Oleh karena itu, mari kita terus dukung, doakan beliau, terus berikan kekuatan, kesehatan, karena hamba Tuhan tidak pernah pensiun di dalam setiap pelayanan di hadapan Tuhan sampai Tuhan memanggil kita. Persekutuan Komisi Wanita akan diadakan Jumat 4 Desember ini pukul 14 dengan tema panggilan pemuritan. Pendeta Timotius Fu akan menyampaikan firman Tuhan di dalam pelayanan via Zoom. Info Natal secara khusus ada perayaan Komisi Kaleb tanggal 12 Desember, Sabtu 12 Desember pukul 14 dengan tema Damai di Masa Pandemi, dilayani oleh Pendeta Dedi Wikarsa. Dan kita akan melihat klip dari Natal Sekolah Minggu. Terus ingatin ya, tanggal 13 Desember ada Natal Sekolah Minggu. Malam Natal sungguh senang, falalalalalalalala. Sasa udah gak sabar nih, pengen cepet hari Natal segera datang. Sama dong, aku juga sudah gak sabar nih. Wah, hari Natal nanti aku dapat kado apa ya dari mama dan papaku? Aku mau minta HP baru dan mainan baru. Wah, aku juga berharap dapat kado yang banyak di hari Natal. Sasa, kok kamu diam aja? Kamu kalau hari Natal dapat kado nggak? Aku lagi berpikir, kan hari Natal adalah hari kelahiran Tuhan Yesus datang ke dunia. Jadi, maksudnya apa sah? Aku tidak mengerti. Begini loh teman-teman, kata Lause di sekolah minggu, sebenarnya kita
telah menerima hadiah dari Tuhan Yesus pada waktu Natal. Oh, hadiah apa itu? Iya, Sa. Hadiah apa itu? Nah, kalau Joni dan Tina mau tahu, ayo kita ikutan ibadah perayaan Natal Sekolah Minggu GKI Sunter. Minggu 13 Desember pukul 17. Dan pada Natal tahun ini, panitia itu mempersiapkan sesuatu yang khusus, yaitu akan membuat Tree of Hope. Oleh karena itu mengajak Bapak Ibu semua yang terkasih untuk boleh ambil bagian di dalamnya, yaitu dengan menuliskan doa dan harapan dari Bapak Ibu semua. Kemudian Bapak Ibu bisa mengisinya di dalam form yang sudah disediakan di dalam link yang nanti dibagikan juga di dalam WA dan juga ada di e-warta. Nah, doa dan harapan dari Bapak Ibu semua nanti akan dibikin sebuah pohon Natal, Tree of Hope, ya. Kemudian bersyukur untuk Bapak Ibu semua yang di tengah-tengah pandemi seperti ini terus mendukung pekerjaan Tuhan, dan kami hamba Tuhan majelis terus berterima kasih atas dukungan dari Bapak Ibu Saudara semua. Dan biasa pada saat Natal kita juga memberikan persembahan. Jadi memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu semua untuk juga mendukung pekerjaan Tuhan di dalam pelayanan Natal ini dengan memberikan persembahan Natal. Dan secara khusus untuk membedakan persembahan yang biasa Bapak Ibu sampaikan dengan persembahan Natal, di akhir daripada angka persembahan, Bapak Ibu bisa mencantumkan angka 25, ya. Jadi misalnya 100.000 25 di belakangnya, ya, di angka paling akhir. Pokoknya ada angka 25, itu berarti waktu Bapak Ibu persembahkan di barcode atau di dalam nomor rekening gereja, dapat ketahuan bahwa ini adalah persembahan Natal, ya. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu terus mendukung pekerjaan Tuhan. Dan kami terus berdoa supaya Tuhan terus memberkati keluarga Bapak Ibu Saudara, memberkati usaha pekerjaan supaya dia dibuat Tuhan berhasil semua. Dan untuk seluruh rangkaian Natal, Bapak Ibu bisa melihat di warta gereja, di e-warta. Kelas pranika tahun depan, Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri. Yang anak-anak akan ikut pranika, boleh mendaftarkan diri. Ada kelas pranika yang akan dibuka pada bulan Februari yang akan datang. Jadi yang mau menikah bulan Mei 2001 sampai April 2022, boleh mendaftarkan diri ikut. Yang terakhir, ini adalah minggu kelima, dan biasanya minggu kelima adalah ada presentasi dari pelayanan sosial. Diakonia yang berupa klip. Saya persilakan.
Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk anugerah-Mu yang Kau berikan kepada setiap kami. Dan secara khusus ya Tuhan, mau berdoa untuk jemaat Tuhan di masa-masa pandemi seperti ini. Tapi tetap cinta Tuhan, tetap mensupport dan mendukung pekerjaan Tuhan, memberikan persembahan kepada gereja Tuhan. Tuhan, kiranya ya Tuhan, Engkau juga memberkati mereka, memberkati kehidupan keluarga mereka ya Tuhan. Engkau lindungi, jaga mereka, proteksi mereka, jauhkan mereka dari bahaya kecelakaan dan kejahatan, dan terus berikan mereka kekuatan dan kesehatan ya Tuhan. Kalau ada yang dalam kondisi sakit, Tuhan, kami berdoa Engkau jamah dan sembuhkan. Kalau ada yang bergumul ya Tuhan di dalam usaha pekerjaan, Tuhan juga berkati ya Tuhan, berikan jalan keluar. Berkati segala usaha pekerjaan daripada jemaat Tuhan, supaya mereka boleh melihat di momen-momen seperti ini pun Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Jemaat Tuhan yang terkasih, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih sayang yang sempurna daripada Allah Bapa, kasih yang kekal, kasih yang tidak berkesudahan, dan kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang mau datang ke dunia ini dan bahkan mati di atas kayu salib untuk menebus kami manusia yang berdosa. Dan kasih penyertaan, penghiburan, kekuatan, dan pimpinan daripada Allah Roh Kudus boleh menyertai kami semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk. Kebaktian selesai. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati kita semua.